lagi mas-mas satu. Kalau kamu nggak buka helm, saya lapor ke sekolah. Ya. Halo Santuyers, salam kenal, gua Amin. Gua dari tim channel Spoiler Film. Jadi di film pertama channel ini membahas tentang film yang tentunya membuat baper perasaan kalian. Jadi, jika kalian ingin terus menonton yang baper-baper, alangkah baiknya kalian bantu subscribe channel ini dengan cara menekan tombol merah di bawah judul video ini. Nah, jadi intinya channel ini bahas semua alur film, namun lebih dominan ke yang romantis dan membuat baper perasaan kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, di video pertama gua ini dan perkenalan tim channel Spoiler Film ini berjudul Terlalu Tampan yang dirilis pada tanggal 31 Januari 2019. Film ini bergenrekan drama komedi keluarga yang disutradarai oleh Sabrina Roseli Kalangi. Jalan ceritanya diadaptasi dari salah satu komik yang ada di webtoon dengan judul yang sama dan diantaranya dibintangi oleh Ari Irham, Rachel Amanda, Nikita Willy, Kelvin Jeremy, dan juga Tara Budiman. Film ini menceritakan seorang remaja yang memiliki wajah yang super tampan. Dan karena ketampanannya itu membuat dia tak berani keluar dan hampir 100% kehidupannya selalu dihabiskan di dalam rumah. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kenakan handspray, posisikan rebahan, kuatkan perasaan dan iman, dan selamat menonton. Ahaide ngek ike. Nungguin ya. Film akan diawali dengan memperlihatkannya seorang remaja yang bangun dari tidurnya. Ia bernama Trisno Jalaran Suko Kulino. Sebut saja dengan sebutan Kulin. Dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Kulin adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Okisena Helpin. Ia adalah pemuda berusia 19 tahun dan juga memiliki wajah yang tampan. Ketampanan adik dan kakak ini tak lepas dari gen keluarganya. Saat masih muda, ayah mereka berhasil mengumpulkan 1.200 mantan. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang ternyata juga berwajah tampan. Juga tampan. Hari-hari yang Kulin lalui hanya di dalam rumah. Hal itu membuat kekhawatiran keluarganya. Berbagai cara telah dilakukan keluarganya untuk membuat Kulin mau keluar rumah. Kalau kamu join klub basket sekarang, kamu nanti bisa join tim nasional. Kamu tuh berbakat basket, tau nggak? Sampai akhirnya mereka memiliki rencana agar Kulin mau keluar rumah dengan berpura-pura bahwa keluarga mereka sedang berada di ambang kebangkrutan yang mengharuskan Kulin berpindah dari homeschooling ke sekolah reguler seperti umumnya. Tapi kan tawaran uangnya lumayan, Pak. Bagus banget. Bisa langsung buat bayar biaya homeschooling semester terakhir ini. Ternyata rencana itu berhasil, namun dengan syarat Kulin mau sekolah khusus pria. Kulin mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Dengan syarat Kulin cuma mau masuk ke sekolah khusus cowok. Next scene akhirnya tiba di saat Kulin menuju ke sekolahnya. Nama sekolah itu adalah SMA Horizon. Dia masuk di kelas 12 IPA 4 dan untuk mengantisipasi efek ketampanannya itu, dia memakai helm sebagai pelindung. Setibanya di kelas, ternyata tak semulus perkiraannya. Dia harus bertemu dengan 3 tak yang diketuai oleh seorang bernama Sidi. Cabut. Dan saat pelajaran akan dimulai, guru perempuan yang melihat Kulin memakai helm di dalam kelas menyuruhnya agar melepaskan helm yang ia kenakan. Lalu, dengan seketika, ketampanan Kulin membuat sang guru masuk ke rumah sakit. Kalau kamu nggak buka helm, saya lapor ke sekolah.
Melihat hal itu, Kulin langsung lari karena merasa bersalah telah membuat gurunya pingsan. Namun, saat sedang berlari, ia dijegal oleh seorang yang mana itu adalah salah satu anggota dari Tiga Tak. Kemudian Kulin disekap oleh Tiga Tak dalam sebuah gudang di sekolahnya itu. Ternyata, Tiga Tak ingin memanfaatkan ketampanan Kulin untuk mengait pemimpin dari sekolah khusus wanita, yaitu SMA BBM, bernama Amanda, agar SMA BBM mau diajak mengadakan prom gabungan. Tak ada! Ini yang mampu! Kesempatan untuk melawan, untuk menang. Tak pernah mengalah. Vicky, Endo, Kamera, Sini! Lo tahu nggak kenapa lo di sini? Gua mau lo bawa proposal ini ke SMA BBM. Lo bisa bikin budak. Kesal dengan perbuatan Tiga Tak, Kulin lalu melaporkan kepada kepala sekolah atas tindakan pembulian yang telah dialaminya. Saya melakukan 3 tipe direct bullying, yaitu verbal, fisikal, dan juga Tak disangka, kepala sekolah itu malah menyuruh Kulin untuk menuruti kemauan dari Tiga Tak. Ternyata kepala sekolah itu adalah sang ayah dari Sidi. Dan hanya karena tak dapat mengadakan prom gabungan, Sidi dan kawan-kawannya menolak kelulusan mereka selama 3 tahun. Dan jika Kulin tak mau, maka Kulin tak akan diluluskan. Hanya gara-gara prom gabungan, Sidi dan teman-temannya menolak kelulusan selama 3 tahun. Sidi itu anak bungsu saya. Sebaiknya kamu turuti saja kemauan Sidi. Nani? Omaera, yugoto kikanai no ka? Mau! Berarti kalian tidak akan pernah lulus dari sekolah. Dengan perasaan terpaksa, keesokan harinya Kulin pergi ke SMA BBM ditemani oleh teman barunya bernama Kibo. Siangnya, saat mereka sampai di sana, bel istirahat pun berbunyi. Mampus. Hal itu membuat semua siswi di SMA itu mengetahui kedatangan Kulin dan Kibo. Lalu, siswi-siswi itu meneriaki Kulin dan Kibo agar pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya saat Kulin membuka helmnya, sungguh terlalu melebih-lebihkan. Kemudian tersiar berita tentang kegaduhan SMA BBM akibat ketampanan Kulin. Shock ringan. Saat ini rekan Desi sudah berada di depan rumah tersangka. Melihat keluarganya memanfaatkan ketampanannya dan membuat tempat yang dianggapnya sebagai tempat paling aman, kini malah diketahui oleh orang yang haus akan ketampanan maskulin. Hal itu dimanfaatkan oleh keluarga Kulin untuk membuka Tour the Life of Maskulin. Karena dikejar oleh para ciwi-ciwi, Kulin berlari ke sebuah atas gedung. Di sana, dia bertemu dengan seseorang wanita yang memakai seragam SMA BBM. Namun, ketampanannya tak berefek kepada wanita itu. Saat Kulin mengajak berkenalan, wanita itu langsung pergi tanpa menghiraukannya. Hal itu membuat Kulin jatuh cinta kepada wanita itu, karena hanya wanita itu yang mampu bersikap normal kepadanya. Lantaran kecewa kepada keluarganya, Kulin memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Di rumahnya Kibo hanya tinggal dengan sang nenek. Kenapa mukanya ditutup? Sini. Yuk. Makasih, Oma. Kamar mandi yang barusan kita lewatin ya. Sama-sama. Pagi harinya, Kulin pun bercerita tentang wanita berseragam SMA BBM yang ditemui di malam itu.
Mengetahui bahwa wanita itu adalah siswi BBM membuat Kulin memiliki tujuan lain selain mengajukan proposal from gabungan itu. Tapi dia pakai seragam BBM. Cuman dia yang akhirnya bisa ngelihat gue dengan cara yang normal. Ya udah pas kalau gitu. Ntar pas kita kesana, kita cari orangnya. Next adegan, kita melihat Amanda yang sedang dilukis. Lalu, tiba-tiba muncul salah satu temannya yang lemah tak berdaya karena melihat Kulin berada di SMA BBM dan ingin menemui Amanda. Mendengar hal itu, Amanda lalu bergegas dan menemui mereka. Dia nyariin lo. Enggak lah. Jadi kita mau ngajuin proposal prom gabungan. Oke. Nanti dipikirin dulu ya. Setelah pembicaraan yang singkat, Kulin dan Kibo langsung beranjak pergi. Tadi duga wanita seperti Amanda takluk di hadapan si tampan Kulin. Di kantin, saat jam istirahat, mereka mulai gelisah karena masih tak ada kabar dari SMA BBM soal persetujuan prom gabungan. Di tengah kegalauan itu, terdengar pesan balasan dari SMA BBM yang ternyata mereka menyetujuinya. Sontak hal itu membuat semua warga SMA Holidson bergembira. Prom pale lu, prom. Ini bang, Kibo, permen gua jatuh. Prom pale lu, prom. Ini bang, prom kamu gak jadi. My baby, there is nothing that I would not do. Hari-hari Kulin dilalui bersama Kibo dengan sangat bahagia yang membuat persahabatan mereka semakin kuat. Suatu hari, saat Kulin sedang tidur, Kibo membangunkannya, lalu mengajak Kulin untuk bermain bola futsal dan berencana akan mengenalkan Kulin pada orang yang Kibo suka. Saat bermain futsal, banyak penggemar Kulin yang menyaksikannya dan ternyata ketampanan Kulin dapat menular melalui keringatnya. Namun hal itu hanya bertahan 1-2 jam saja. Pertandingan itu selesai pada malam hari, dan saat Kibo pergi ke toilet, Kulin kembali melihat wanita yang ia cari. Wanita itu membuka warung di depan tempat futsal. Lo yang kemarin di atap kan? Mau beli? Saat Kulin ingin berkenalan dengannya, tiba-tiba Kibo datang dan menyapa wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Rere. Lalu Kibo mengajak Rere dan Kulin ke tempat bakso langganannya. Di sana Kibo dan Rere terlihat sangat akrab sekali. Bakso tuh terbuat dari apa? Seperti mereka berdua sudah saling mencintai. Melihat hal itu, Kulin merasa sedih. Dia merenungi nasibnya yang tak bisa bergaul normal seperti Kibo karena ketampanannya itu. Namun Kibo sebagai sahabat yang baik lalu menghiburnya. Malam itu Kulin tak bisa tidur karena dalam benaknya terpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan cintanya Rere. Keesokan harinya, Kulin bertemu dengan kakaknya. Di sana Kulin meminta saran padanya mengenai permasalahan cintanya. Karena menurut Kulin, kakaknya itu telah lama menggeluti dunia percintaan. Kakaknya juga memberikan sebuah buku karangan yang berjudul 1001 Cara PDKT. Lalu langkah-langkah yang diberikan oleh kakaknya satu persatu telah dilakukan oleh Kulin. Namun hal itu membuatnya benar-benar yakin bahwa Kibo dan Rere saling mencintai. Di tengah kegelisahannya, itu Kibo mengajak Kulin dan Rere ke tempat karaoke sebagai perayaan dan rasa terima kasihnya kepada Kulin. Karena berkat Kulin, nilai UTS Kibo mengalami peningkatan. Di pagi hari, saat jam olahraga, Amanda datang ke sekolah SMA Horizon untuk menemui Kulin. Kemudian Amanda memberikan sebuah undangan ulang tahun dan sebatang HP Mito. Melihat undangan itu, Sidi langsung mengambilnya dan menempelnya di mading. Dan ternyata, setuju undangannya Amanda dapat membuat kebahagiaan siswa-siswa yang ada di SMA Horizon. Kemudian pada malam harinya, Kulin mulai mempelajari buku yang diberikan oleh kakaknya.
Kemudian tak kala mereka bertiga berada di tempat karaoke. Kulin merasa sangat gelisah karena Rere tak memperhatikannya. Rere malah asik dengan Kibo. Saat Kibo pergi untuk membayar, Kulin berkata pada Rere bahwa dia tak akan pernah memiliki Kibo karena Kibo memiliki tambatan hati lain yakni Amanda. Kibo tuh sukanya sama cewek lain. Ternyata hal itu telah direncanakan oleh Kulin untuk menjebak Kibo di hari ulang tahun Amanda. Dengan menyuruh Amanda bersandiwara seolah-olah Amanda suka pada Kibo. Dan menciumnya menyuruh Kibo saat Rere melihatnya. Emangnya kamu gak mau ngabisin waktu sama aku? Jadi ya, Nah, di sini Tiga tak sengaja melihatnya. Dan beruntungnya rencana Kulin berhasil. Rere melihatnya langsung beranjak pergi dengan suasana hati yang hancur. Lalu Kulin memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan perasaannya kepada Rere. Aduh, tampan-tampan kayak gitu, kampret kau. Taunya sama aja. Gue pikir Kibo tuh orangnya beda. Lihat cewek cuma dari penampilan luarnya doang. Taunya sama aja. Gak semua cowok kayak Kibo, Re. gue suka sama lu, Re. Tapi gue cuma bisa nganggep lo temen doang. Namun Rere tak mencintai Kulin dan pergi meninggalkannya. Karena marah pada Kibo, Tiga tak lalu menghajarnya habis-habisan sampai membuat Kibo babak belur. Setelah itu Kulin menyesali perbuatannya. Setiap hari perasaan tak tenang sampai pada akhirnya Kulin mengaku pada Kibo bahwa dia telah menjebak Kibo. Paulina, dengarkan. Miguel! Terus ngedapetin semua kebaikan dari lo, Bo. Gue, Bo, orangnya, Bo, yang bikin lo digabungin CD itu. Kibo yang mendengarnya kecewa kepada Kulin. Ternyata orang yang telah dianggapnya sebagai sahabat malah mengkhianatinya. Kemudian Kibo pun mengusirnya. Dengan suasana hujan, Kulin menyusuri jalan menuju rumahnya. Akibat kejadian itu, hari-hari Kulin kembali menjadi sepi. Dan sekarang Hanya ku melepasmu sesampaimu. Oke, pertanyaannya adalah candi apa yang bisa bikin galau? Oke, nggak ada yang tahu ya? Jawabannya adalah Candi Waraka. Sama papa. Deng. Makanan apa yang bikin menegangkan? Sampai pada saat setelah bermain basket dengan sang ayah, Kulin mendapat pencerahan dari ayahnya bahwa untuk menjadi laki-laki sejati bukan karena wajahnya. Ketampanan gak selalu jadi jaminan, Lin. Daripada punya hati yang busuk. Lebih baik punya wajah busuk tapi sikap. Itu yang dilihat oleh seorang cewek. Karena bukan ketampanan yang membuat kita ini jadi lelaki sejati. Mendengar hal itu, Kulin langsung menemui Rere. Rere yang terpana dengan kedatangan Kulin tak menghiraukan orang yang menunggu kembaliannya. Lalu Kulin pergi ke tempat Kibo. Ternyata Kibo masih menyimpan perasaan marah kepada Kulin. Tapi dengan usaha yang dilakukan oleh Kulin, alhasil dia berhasil mempersatukan Kibo dan Rere. So sweetnya. Rere tuh suka sama lu. Bilang, kalau di mata gua, lo ada benernya sih. Tapi ya udahlah, semuanya udah telat. Tapi gue suka banget. Ketika hari dilaksanakannya from gabungan, tiba akhirnya Kulin sadar bahwa cara menyusuri hidup ini yaitu dengan cara tak membanding-bandingkan atau melebih-lebihkan maupun kekurangan seseorang. Di akhir cerita, Kulin kembali melihat wanita yang melihat Kulin dengan normal selain Rere. Hal itu mengakibatkan Kulin ingin melakukan pencarian cinta sejatinya. Tamat. Di film ini saya lebih suka karakter Kibo daripada Kulin. Karena pada akhirnya Kibo lah yang menang banyak. Udah dapetin cintanya Rere, bonus ciuman pula dari Nikita Willy. Gimana gak baper gua lihatnya? Jadi, pembelajaran yang diambil dari film ini adalah kita sebagai manusia harus bersikap normal dan tidak membandingkan kelebihan ataupun kekurangan seseorang. Karena sikap baiklah yang akan membantu semua permasalahan.
Gua Amin, sampai jumpa di alur film drama bikin baper selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur film yang tentunya membuat perasaan kalian semua baper termasuk gua sendiri. Oke, gua tutup videonya dengan salam hormat kami dari tim Spoiler Film. Goodbye.